Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Kurniawan, peserta PPG Daljab 2022, Prodi Seni Rupa dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penyelesaian LK3.1 yang saya lakukan terkait dengan menyusun best practice. Di sini ada beberapa poin yang saya isi dan saya selesaikan, dan poin-poin tersebut akan saya bacakan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Selamat menyimak pemaparan yang saya lakukan. Pertama, tentang lokasi. Saya menyusun best practice ini berdasarkan PPL yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Musuk, tempat saya mengajar. Kemudian lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi berkarya peserta didik melalui kegiatan pameran virtual. Untuk penulisnya saya sendiri, Vicky Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Tanggal dilakukan PPL yaitu tanggal 25 November 2022. Untuk poin yang pertama terkait dengan situasi yaitu mencakup kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda, yaitu saya, dalam praktik ini. Untuk latar belakangnya, pandemi yang berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir mengharuskan peserta didik belajar dengan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan PJJ sudah tentu akan sangat membatasi interaksi antara peserta didik dengan guru, dan itu berdampak pada motivasi belajar peserta didik yang menurun. Tak terkecuali motivasi peserta didik dalam berkarya juga terkena imbasnya. Pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi juga turut memperburuk situasi belajar peserta didik. Peserta didik yang terbiasa berdiskusi dalam kegiatan belajar kelompok secara tatap muka diharuskan selalu berada di rumah dan melakukan semua kegiatan pembelajaran secara maya atau daring, yang kemudian berdampak pada menurunnya rasa percaya diri peserta didik dalam menampilkan sesuatu di hadapan orang lain. Peralihan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ke pembelajaran tatap muka atau PTM ini seolah-olah menyuguhkan semua dampak tersebut. Bagaimana terjadi perubahan sikap yang sangat tampak pada peserta didik. Perubahan sikap tersebut seperti 1. Malas memperhatikan pemaparan materi oleh guru. Yang kedua, sering mengobrol pada saat pembelajaran. Ketiga, malas mengerjakan tugas yang diberikan guru. Keempat, tidak percaya diri dalam mengungkapkan pendapat maupun tampil di depan peserta didik lain. Kelima, sering menyalahgunakan gadget, yaitu handphone, pada saat pembelajaran. Keenam, ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Nah, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya implementasi media ajar dan model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran di kelas.
Kemudian untuk tantangannya, setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan rekan sejawat, guru senior, kepala sekolah, dan pakar, serta orang tua peserta didik saat kegiatan kunjungan rumah, maka ditemukan beberapa akar penyebab masalah seperti 1. Kurangnya pengawasan orang tua karena jarang di rumah dan sibuk bekerja. Kedua, tidak ada motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, peserta didik kehilangan pemahaman arti pentingnya belajar untuk mengembangkan diri. Keempat, hilangnya rasa percaya diri dari dalam diri peserta didik. Beberapa permasalahan tersebut menjadi tantangan guru yang berasal dari sisi peserta didik dan sudah barang tentu akan sangat berdampak terhadap partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Di samping itu, ada pun tantangan yang ada di sekolah seperti 1. Faktor guru dalam pemilihan model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, pemanfaatan TPACK yang belum optimal dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, ruang kelas yang kurang nyaman ketika digunakan peserta didik. 4. Sarana prasarana serta situasi di sekolah yang belum memadai untuk melakukan pembelajaran pameran secara tatap muka. Tantangan tersebut menuntut seorang guru harus mampu menyelesaikan dengan berbagai cara, seperti menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian aksi yang dilakukan. Tantangan yang ada di atas sudah barang tentu harus diselesaikan dengan baik oleh guru. Sebagai guru profesional, tindakan yang diambil antara lain: 1. Berkaitan dengan model pembelajaran. Guru harus bisa menerapkan model pembelajaran yang tepat serta menggunakan metode yang relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat lebih nyaman dan merasa senang terhadap situasi pembelajaran yang dilakukan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru menggunakan model PJBL dengan metode diskusi dan tanya jawab untuk menyelenggarakan simulasi pameran karya seni rupa. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan media ajar. Guru dapat menggunakan media konkret yang ada di sekitar sekolah sehingga peserta didik bisa lebih mengenal media yang ada. Selain itu, media konkret tersebut juga bisa dikemas dengan unsur-unsur TPACK sehingga peserta didik lebih tertarik dan diharapkan peserta didik akan lebih memahami materi yang disampaikan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru menggunakan handout digital yang dibagikan melalui Google Drive. Kemudian juga menggunakan Canva dan menggunakan media sosial Instagram. Yang ketiga, berkaitan dengan kondisi ruangan. Guru bisa mendesain ruangan dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian, juga menata meja dengan tatanan yang representatif untuk kegiatan pembelajaran proyek secara berkelompok. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Sarana dan prasarana sering kali menjadi penghambat guru dalam mengoptimalkan materi yang dibawakan. Dalam menyelenggarakan pameran karya seni rupa, dibutuhkan ruang khusus yang di dalamnya tertata properti yang mendukung display karya serta mendukung kegiatan pameran secara keseluruhan. Dan banyak sekolah yang belum bisa menyediakan unsur-unsur tersebut. Untuk mengatasi hal itu, guru dapat mencari media alternatif untuk menyelenggarakan pameran karya seni rupa. Salah satunya menggunakan media sosial untuk menyelenggarakan pameran karya seni rupa.
Kemudian yang terakhir, refleksi, hasil, dan dampak. Dampak dari strategi pembelajaran yang tepat telah membuat motivasi peserta didik meningkat dalam mengikuti pembelajaran. Implementasi model PJBL dengan metode diskusi dan tanya jawab memungkinkan seluruh peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media ajar berbasis TPACK menjadi sangat urgent pada zaman sekarang, karena sudah barang tentu media pembelajaran berbasis TPACK akan sangat relevan dengan perkembangan zaman serta keseharian peserta didik. Tata kelola ruang kelas juga sangat penting untuk diperhatikan guru dalam pembelajaran. Kebersihan dan kerapian ruang kelas tentu akan membuat peserta didik nyaman selama proses pembelajaran. Tata meja yang relevan dengan kegiatan pembelajaran juga akan sangat membantu dan memudahkan peserta didik dalam berdiskusi dan menyelesaikan proyek. Demikian pemaparan saya tentang LK 3.1, yaitu mengenai menyusun best practice yang telah saya selesaikan. Jika ada kekurangan dari hasil pekerjaan saya, silakan bisa menambahkan komentar berupa saran dan kritik di kolom komentar yang disediakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.